Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para sahabat, kali ini ada channel Kristen yang sedang mengomentari tentang mualaf. Maka saya pun akan mengomentari komentar daripada orang yang mengomentari mualaf tersebut gitu loh. Artinya saya akan menjawab dari semua komentar-komentar yang dikatakan oleh para komentator yang mengomentari tentang orang yang mualaf ini gitu. Yuk, mari kita saksikan bagaimana kelucuan komentarnya orang-orang non-muslim ini. Kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas satu video cuplikan daripada seorang perempuan yang mualaf dan dia main TikTok ya. Di TikTok dia pengen jadi orang terkenal teman-teman sekalian ya. Jadi berusaha untuk memelintir ayat-ayat Alkitab, membahas tentang Alkitab, memberikan tafsiran ngawurnya. Oleh karenanya, mari kita untuk meluruskannya kembali supaya orang tidak punya perspektif bahwa ternyata ayat-ayat Alkitab itu kontradiksi, ayat-ayat Alkitab itu tidak benar gitu ya. Orang Kristen ini degil ya, sudah dikasih tahu Yesus itu bukan Tuhan, tapi mereka tetap percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah teman-teman sekalian, supaya kita paham secara bersama, nanti kita akan berkomentar. Untuk itu mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Ayat 4 ayat 11, kemudian ada lagi di Matius 23 ayat 9. Di situ dikatakan banyak, janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi jangan pernah menyebut siapapun di bumi ini itu sebagai Allah gitu loh. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Allah atau Tuhan yang layak untuk disembah gitu loh. Ya kan, cuman saya sendiri nggak habis pikir ya, kenapa orang Kristen itu setelah dikasih tahu kebenaran dari Bible mereka malah berusaha untuk memelintir ayat dan mengatakan, oh itu kan dia sebagai pribadinya sebagai manusia di bumi tetap nggak mau mengakui gitu loh. Bahwa memang kita kasih ayat dari Bible mereka, kita bukan berusaha untuk menjelek-jelekan Bible mereka, kita hanya mengungkapkan apa yang tertulis di Bible mereka sendiri. Oke, teman-teman sekalian, satu hal yang menarik dari kalimat terakhir bahwasanya dia berusaha ya, atau mereka ya berusaha untuk menyadarkan orang-orang Kristen dengan menggunakan ayat-ayat Bible sendiri katanya. Mereka bukan menjelekkan, bukan nafsir sembarangan, tetapi mereka hanya menyampaikan kebenaran ya dengan menggunakan ayat Alkitab. Ini ngaco benar teman-teman sekalian. Ini rata-rata para mualaf ini merasa paling hebat, paling paham, bahkan mereka paling sakti ya, di dalam kekristenan sebelumnya. Ini saya heran juga teman-teman sekalian. Ya, justru mereka yang kepo, mereka yang justru itu kepanikan ya, kepanasan, dan juga mereka justru sibuk ya mengurus keimanan daripada kekristenan. Bukannya belajar tentang kitab sucinya, malahan belajar tentang Alkitab. Ya, aneh sekali teman-teman sekalian. Aneh. Nah, orang ini mengatakan bahwa katanya bukan belajar Al-Quran, tetapi belajar Alkitab. Nah, sebenarnya komentar orang ini sangat lucu sekali ya. Karena apa? Para mu'alaf ini rata-rata mengetahui isi Alkitab gitu. Gak perlu belajar. Artinya begini, dia itu cukup tahu dulu waktu Kristen. Karena menemukan sebuah ayat yang Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi dituhankan. Maka akhirnya dia itu menjadi mu'alaf. Otomatis dia itu akan belajar Al-Quran gitu loh. Nah, karena dia itu sudah tahu Alkitab, maka Bible, maka dia itu mengutarakan ayat-ayat yang mana yang menyebabkan dia itu menjadi mu'alaf gitu. Nah, ternyata komentator orang ini ternyata lucu gitu loh. Lucu banget gitu loh. Yuk, kita lanjutkan. Tetapi nyata ya. Jadi teman-teman, kita coba berkomentar ya. Tadi dia mengatakan bahwasanya Yesus sendiri yang berkata bahwasanya jangan menyebut Allah di bumi ini, karena hanya satu Allah yaitu yang ada di surga. Dan itu pun belepotan juga ya. Itu pun tidak sesuai dengan ayat itu yang dikutipnya dalam Matius
ketika mu'allaf itu mengutip sebuah Alkitab, maka dia itu sudah mengetahui. Artinya begini ya, misalkan gini contohnya, ketika ada kalimat Bapa, yang disebut Bapa oleh Yesus ini adalah Tuhan sebenarnya, yaitu Allah gitu loh. Kalau dalam versi Bible juga sebenarnya. Karena apa? Karena Bapa itu oleh Yesus dianggap sesuatu yang sakral gitu loh. Bahkan Yesus pernah mengatakan, sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, artinya ada sinkron antara kalimat Bapa dengan Allah ini adalah mempunyai sebuah tujuan yang sama. Artinya bukan tujuan yang sama. Artinya dia itu benar-benar, kalau Bapa itu Allah, Allah itu Bapa, itu menurut versi Bible sebenarnya gitu. Karena di dalam Yesus suruh menyembah Allah gitu. Yesus itu menganjurkan agar menyembah Allah. Sedangkan di dalam Bible itu banyak tertulis Bapa gitu. Artinya Yesus tidak mungkin menyembah dua Tuhan gitu. Nah, Bapa ini sebenarnya hanya istilah gaya bahasa yang terjadi pada saat itu gitu. Yuk, next lanjut lagi. Anda berpikir ketika Anda mengutip ayat Alkitab, Anda bukan menista agama kami, ya? Justru Anda menistakan agama kami. Alkitab bukan pegangan saudara, bukan kitab suci saudara, gitu. Boleh Anda baca, tapi jangan menafsirkan semaunya Anda sesuai dengan iman dan... Loh, sebenarnya para mu'allaf ini tidak sedang menafsirkan gitu loh, tetapi membaca Bible itu sendiri gitu loh. Baca Bible itu. Nah, pertanyaannya adalah Bapa itu siapa? Kenapa Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti? Sementara juga Yesus itu menerima firman dari Bapa. Kemudian Yesus menyampaikan kepada orang gitu loh. Artinya kalau orang ini cerdas, maka dia itu yang disebut Bapa oleh Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Allah itu sendiri menurut Bible, menurut versi Bible. Tetapi orang ini tidak tahu apa-apa, tidak tahu tentang hal ini. Tetapi mu'allaf ini sudah paham tentang hal itu gitu loh. Tetapi orang ini ya cukup terjemahan aja, gak tahu makna apa yang dikatakan Yesus, apa maksudnya Yesus gitu. Karena Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Ternyata orang ini memahami Bapa itu beda gitu loh. Ya seperti doktrinnya gitu loh. Ya kalau kalau hanya berdasarkan imani saja tanpa memahami apa perkataan Yesus, maka akan tetap tersesat gitu. Baik, lanjut. Pada Islam, perspektif secara Islam tak bisa, ya. Kekristenan harus ditafsirkan oleh orang-orang Kristen sendiri, karena itu kitab suci kami. Jadi mu'alaf itu alangkah lebih baiknya jika Anda belajar baik-baik Al-Quran. Jangan berbicara tentang Alkitab, gitu ya. Belajar baik-baik dulu Al-Qurannya, baru bicara Alkitab. Kalau Anda belajar Alkitab dengan baik, tentu saja Anda tidak tinggalkan Yesus. Nah, justru mempelajari Alkitab banyak orang yang menjadi mu'alaf. Contohnya seperti Ustadz Kainama dan banyak sekali para mu'alaf lainnya, karena dia tuh memahami tentang Alkitab, maka kemudian itu memilih Islam. Nah, berhubung orang ini hanya hanya percaya kepada dogma, maka sulit untuk mencari kebenaran. Karena apa? Karena dia itu tidak ingin mengetahui tentang kebenaran gitu. Nah, sebenarnya para mu'allaf tadi yang perempuan itu tidak ada yang ditafsirkan gitu. Dia itu hanya membacakan Alkitab, cuman gini, istilah Bapa dengan Allah, karena Yesus mengajarkan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Sementara Yesus juga menerima firman dari Bapa. Apa yang Bapa sampaikan kepadaku, apa yang Bapa firmankan kepadaku, telah aku sampaikan semuanya kepada mereka gitu. Artinya menurut Bible, menurut Yesus, antara Bapa dan Allah ini adalah sosok yang sama. Allah ini adalah sosok yang sama, cuman beda dalam pengucapan.
istilah bapak dan anak itu hanya istilah bahasa pada saat itu menurut saya. Karena gaya bahasa pada saat itu. Karena apa? Karena bapak dan anak ini hanya kedekatan, antara mempunyai kedekatan hubungan, sehingga dikatakan bapak dan utusan. Allah dan utusannya itu hanya diistilahkan dengan bapak dan utusannya, karena mempunyai hubungan yang sangat dekat sekali. Orang ini ternyata tidak paham terhadap hal-hal yang disampaikan oleh perempuan tersebut, yang mu'allaf itu gitu. Ya bingung sendiri akhirnya si Kristen ini gitu loh. Yuk lanjut. Tidak akan keluar dari kekristenan, tapi justru karena Anda tidak paham tentang kekristenan ini, itu sebabnya Anda meninggalkan Yesus, masuk ke agama Islam. Nah, jika agama Islam, katanya nggak paham. Tetapi kalau memang orang ini paham dan mengecek kepada manuskrip kuno yang disampaikan oleh Manahim Ali, maka di situ di dalam Bible ini banyak sekali kesalahan terjemah, termasuk salah satunya gitu. Contoh salah satu yang saya tonton kemarin, contoh salah satu ini, Eli lema sabakhtani. Lah sebenarnya hal ini tidak ditemukan sabakhtani ini dari kalimat apa gitu. Yang diucapkan Yesus dari kalimat apa gitu. Yesus itu kan Ibrani bukan, Yahudi bukan, Israel bukan, dan Arab bukan, terus kemudian Yunani bukan, dan seterusnya. Terus kemudian apa? Nah, ini mengindikasikan bahwa penulis Bible ini menurut saya ini adalah kesalahan, karena tidak mampu menunjukkan ini bahasa apa yang Yesus ucapkan ini. Nah, ini membuktikan bahwa tidak secara teliti Bible banyak mengandung kesalahan di dalam Bible itu terus sendiri gitu. Dalam segi penulisannya, termasuk terjemahannya, itu yang saya dengar dari para pakar-pakar teologi gitu. Yuk naik lanjut. Islam yang benar menurut Anda, silakan. Kami sama sekali tidak mau urus dengan Anda. Kami tidak punya urusan dengan Anda. Anda mau tinggalkan kekristenan, Anda mau masuk Islam, itu pilihan Anda, ya. Itu hak asasi manusia. Itu tidak ada yang melarang Anda ketika Anda mau tinggalkan kekristenan masuk ke agama Islam. Tapi jika Anda berurusan dengan ayat-ayat Bible, itu tentu saja kami akan ikut campur. Kami harus meluruskan Anda, ya. Jadi jangan sesukanya saja dong, ya. Pertanyaannya sekarang begini, kalau seandainya saya membaca Al-Quran, menafsirkan sembarangan ayat-ayat Al-Quran, apa yang Anda lakukan? Tentu saja Anda akan marah. Nah, para mu'allaf ini tidak sedang menafsirkan gitu. Padahal para mu'allaf ini tidak sedang menafsirkan. Para mu'allaf ini adalah membaca Bible gitu. Membaca Bible gitu. Cuman ada istilah bapak gitu. Nah, ini kalau orang cerdas, Yesus pernah mengajarkan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja yang mau berbakti. Artinya ini kan Tuhan gitu. Terus kemudian di dalam yang adik perempuan tadi, adik mu'allaf tadi mengatakan menyembah bapak. Nah, ini atau jangan ada bapak atau disebut dengan Allah. Ini menunjukkan hanya istilah bapak dan anak. Ini hanya istilah hubungan kedekatan, seakan-akan bapak sama anak gitu. Hanya istilah gaya bahasa aja sebenarnya gitu. Nah, tetapi intinya apa yang Yesus ajarkan, yaitu sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja yang mau berbakti. Nah, orang ini nggak paham tentang itu, makanya bingung sendiri orang ini gitu. Saja kumpulan-kumpulanmu, ya, saudara-saudaramu yang beragama Islam tentu saja akan keberatan, bahkan bisa saya dilaporkan ke polisi dan saya bisa dipenjarakan, ya. Nah, sekarang Anda membacakan Alkitab, menafsirkan sembarangan semaunya Anda, memberikan makna yang bukan makna, bahkan membacanya saja sudah salah-salah, tapi sok tahu, sok mengajari tentang Alkitab kepada orang-orang Kristen, menyadarkan kami bahwa Yesus itu bukan Allah, ya. Nah, teman-teman sekalian, biasa ya dengan para mu'alaf ini, memang model mereka seperti itu, karena rata-rata kalau saya duga ya, saya tidak nuduh, tapi saya menduga bahwa mereka ini sebenarnya disetting ya,
ya dibayar oleh ustadz ya, mereka sudah diatur, makanya kalimat mereka pun itu kadang-kadang tidak sesuai ya, tidak sama sekali. Nah, mereka mengatakan itu dibayar. Sedangkan ustadznya aja yang guru-guru ngaji itu dapat dari uang dari mana gitu loh untuk membayarnya gitu. Beda dengan murtadin odong-odong gitu loh. Yang ketika dibongkar di channelnya Yusuf Manuk Bulu itu, maka dia itu terbongkar semua gitu loh, berapa honornya dan seterusnya. Nah, kalau mu'alaf ini tidak ada yang membayar sama sekali gitu loh. Nah, ini menjurus bahwa ini hanya cuman istilahnya salah tingkah aja orang ini gitu loh. Salah tingkah karena takut ketahuan bobroknya setelah diungkap oleh mu'alaf ini gitu loh. Menurut saya sih itu aja. Yonik lanjut. Ya, tidak berdasarkan tentang Alkitab apa yang mereka ceritakan ya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat Matius pasal 23 ayat 9 yang dia kutip dan dia tafsir dan dia ajarkan kita. Dia mengajarkan para pendeta ini ya. Oke, kita lihat Matius 23 ayat 9. Firman Tuhan katakan demikian. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Oke, sekali lagi, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita bahas ini, saya mau sampaikan, dengan tadi yang dibahasnya itu, dia baca, dia katakan bahwa dan janganlah kamu menyebut siapapun Allah katanya. Ada Allah katanya di situ. Tidak ada Allah di. Nah, kebodohan orang ini semakin tampak. Padahal orang yang tadi mu'alaf itu mengatakan Bapa ini adalah menurut Bible adalah identik atau satu dengan yang disebut dengan Allah. Karena apa? Karena Yesus juga pernah mengatakan semua yang Bapa firmankan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, siapa yang berfirman? Bapa. Bapak ini siapa sih gitu loh. Terus kemudian Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, kalau orang ini memahami tentang konteks ayat di dalam Bible ini, dia itu seharusnya tidak memprotes hal ini gitu loh. Karena istilah bapak dan anak ini menunjukkan kedekatan seseorang antara Tuhannya dengan utusan gitu loh. Sehingga untuk menunjukkan kedekatannya maka diistilahkan dengan bapak dan anak gitu. Tetapi siapa yang disembah, siapa yang berfirman, dia tetap Allah gitu. Karena di dalam Yohanes 1:1 pun juga dikatakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah gitu loh. Yang berfirman itu Allah gitu loh. Nah, terus di dalam Matius berapa tadi ya? Atau berapa? Pokoknya gini. Ya, hanya Bapak yang di sorga. Terus juga Yesus mengatakan semua yang Bapak firmankan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Sebenarnya ini adalah oknum yang sama, cuman beda dalam istilah penyebutan gaya bahasa. Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa dirinya utusan seakan-akan Bapak dengan anaknya gitu loh. Karena mempunyai hubungan yang sangat dekat sekali gitu loh. Nah, orang ini gak paham tentang itu gitu loh. Makanya orang ini sesat terus gitu loh. Yuk, Nek lanjut. Dalam Alkitab ya, tidak ada. Jangan ngarang-ngarang Anda. Di sini disebutkan Bapa gitu. Bapa bukan Allah. Jadi Anda salah untuk membacanya. Buru-buru Anda mau mengajarin kami. Baca Alkitab saja belepotan Anda. Nah, orang ini katanya salah gitu. Nah, walaupun dibaca hanya Bapak yang di sorga, walaupun dibaca Bapak itu siapa? Yesus juga pernah mengatakan semua firman yang Bapak sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Di sini Yesus hanya messenger, hanya penyampai firman saja gitu. Firman dari Bapa. Dan kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 1 juga dikatakan pada mulanya ada firman bersama-sama dengan Allah gitu loh. Artinya
artinya di sini kan ini Allah itu berfirman, Bapa berfirman. Terus ada juga Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus menganjurkan agar manusia itu menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Nah, istilah saya ulangi terus ya, karena ini berulang-ulang terus. Istilah Bapa dan Anak itu Yesus hanya ingin menunjukkan kedekatan gitu. Artinya kedekatan hubungan antara manusia dan Tuhannya. Maka yang disebut anak ini adalah seorang utusan dari Tuhan gitu loh. Yang mempunyai kebaikan-kebaikan yang untuk mengajarkan kepada manusia. Maka disebut dengan anak Allah gitu loh. Bukan berarti Tuhan, bukan berarti anak Bapa dan seterusnya gitu loh. Bukan berarti Tuhan itu punya anak, tidak gitu loh. Ini hanya menunjukkan kedekatan antara Tuhan dengan ciptaannya gitu loh, antara sang pencipta dengan ciptaannya. Maka disebut dengan istilah Bapak dan Anak. Orang ini gak paham kalimat ini gitu. Blinger. Kemungkinan ya terlalu banyak makan babi mungkin. Yuk Nek, lanjut. Teman-teman sekalian, ini perikopnya tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Jadi sangat tidak nyambung yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk meluruskan kepada para murid. Orang banyak yang mendengarkannya pada waktu itu. Sebab orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini, suka gila kehormatan. Mereka Loh, walaupun itu dibaca satu perikop pun, faktanya begini, Bapak itu kan di surga. Pada saat itu Yesus menyampaikan kepada orang-orang, hei beriman ayo, hei beriman kepada Bapa yang di surga sana, ayo. Yesus sementara Yesus di bumi gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Bapa, bukan siapa-siapa gitu loh. Di sini sudah jelas dua pribadi yang berbeda. Yesus ini sedang menyampaikan, hei ayo sembah Bapa, ayo sembah Bapa yang di surga, ayo sembah Bapa yang di surga. Makanya Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus bersujud kepada Bapa, kepada Tuhan, berdoa kepada Bapa dan seterusnya. Itu adalah Allah, karena Yesus pernah mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, orang ini gak secerdas itu, gak secerdas perempuan itu menurut saya. Nah, perempuan yang mualaf ini adalah lebih cerdas daripada orang ini gitu menurut saya. Yuk Nek, lanjut. jubah mereka yang begitu lebar-lebar, mereka lenggang-lengging ya di pasar-pasar, suka menerima kehormatan di sana, tapi mereka tidak menjadi pelaku firman Allah. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah itu saja. Mereka menumpukan sesuatu hal ya. Firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 23 ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Jadi teman-teman sekalian, artinya, nah, orang ini berbicara tentang Tuhan tadi. Artinya Bapak yang di sorga, terus kemudian Yesus itu di bumi gitu loh. Ini kan dua yang berbeda, dua orang yang berbeda. Tapi kenapa dia itu mengalihkan kepada beban berat? Artinya walaupun satu perikop tidak mewakili ayat ini, tidak gitu loh. Karena satu perikop dia itu menjelaskan tentang ayat yang lain gitu loh. Masalah yang lain, itu rentetan aja sebenarnya gitu loh. Perikop itu kan judul, jadi dia itu hanya membaca judulnya. Andaikan judulnya itu Yesus bukan Tuhan, maka dia itu mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu loh. Tetapi sebenarnya dia itu harus memahami kalimat per kalimat gitu loh, ayat per ayat gitu loh. Baru kemudian digabungkan satu perikop itu menceritakan tentang apa, yaitu Tuhan itu di sorga menurut Bible, Yesus itu sebagai utusan di bumi, karena Yesus pernah mengatakan aku hanya utusan, aku ini hanya utusan untuk Bani Israel saja gitu loh. Yesus terang-terangan dengan polosnya mengatakan hanya utusan.
Tidak pernah Yesus mengatakan, aku ini Tuhan, aku ini Allah. Tidak pernah. Tetapi kenapa orang-orang Kristen ini malah menuhankan Yesus? Dari mana ajarannya ini gitu? Dari mana? Tentu saja orang Kristen ini mengikuti klaim orang lain karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Lanjut, ayo. Mereka kayak agamis ya. Maaf kata saja seperti para ustadz ya, ketika mereka jalan mereka pakai baju gamis itu ya. Jadi mereka dari atas sampai ke bawah itu kayak jubah gitu. Kemana-mana mereka pergi ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Sehingga muncullah ayat 9 itu untuk memberikan pelajaran kepada para murid supaya mereka tidak menyebutkan siapapun Bapa di dunia ini. Karena hanya Nah, sebenarnya Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya juga ya, jangan menyebutkan Bapa di bumi ini. Kenapa orang Kristen mengatakan, oh Yesus itu Tuhan, Yesus itu Bapa sendiri yang menjelma, Yesus itu Tuhan Allah sendiri yang menjelma. Ini yang dipermasalahkan sebenarnya Yesus. Yesus sudah menegaskan. Jadi Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa Kristen itu akan menuhankan Yesus gitu loh. Makanya Yesus jangan pernah menyebut Bapa di bumi ini. Ya sementara Yesus keliling-keliling Israel berada di bumi gitu. Itu dilarang oleh Yesus gitu loh. Itu dilarang oleh Yesus gitu. Tetapi Kristen ini kok malah mengatakan Yesus itu adalah Bapa sendiri. Bapa dan Anak adalah satu gitu loh. Nah, ada istilah kalimat misalkan gini, Anda dan istri Anda adalah satu gitu loh. Apakah Anda istri Anda adalah Anda? Bukan gitu loh. Hanya istilah bahasa seperti itu. Juga sama dengan Yesus, Anak dan Bapa adalah satu gitu loh. Ini hanya istilah bahasa karena menunjukkan kedekatan hubungan antara Yesus dengan Tuhannya gitu. Yesus ini hanya utusan gitu loh. Jangan dilebih-lebihkan. Jangan suka menambah-nambahin apa yang Yesus ajarkan. Yesus jelas mengajarkan Yesus juga saya hanya utusan gitu. Ya kalau Yesus mengaku utusan aja, gak usah nambah-nambahin Yesus dianggap Tuhan gitu loh. Nah sebenarnya orang Kristen inilah yang menambah-nambahi ajaran Yesus, yang menyimpang dari apa yang Yesus ajarkan. Yuk lanjut. satu Bapa, yaitu Dia yang ada di surga. Siapa Dia yang ada di surga teman-teman sekalian? Yaitu Allah. Ya, Allah. Nah, betul kan? Ketika tadi para mu'alaf tadi mengatakan Bapa yang di sorga, dan dia itu mengganti kalimat Bapa itu dengan Allah, maka dia itu nggak ada kalimat Allah di sini gitu. Padahal dia itu sedang memberitahukan bahwa yang disebut Bapa di dalam Bible itu adalah Allah itu sendiri, kan begitu. Nah, tadi barusan protes orang ini, tidak ada nama Allah di sini. Dia sebenarnya orang yang mualaf ini sangat cerdas sekali ya, sangat cerdas menurut saya. Karena apa? Karena dia itu memahami antara Bapak dan Anak, terus tentang ajaran Yesus juga yang memerintahkan agar supaya sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, orang ini menolak, tidak ada nama Allah di sini gitu. Padahal barusan saja protes apa yang dia katakan. Tetapi sekarang malah keceplosan bahwa Bapa itu adalah Allah katanya. Nah, ini kan lucu gitu loh. Menurut saya ini kebodohan orang ini sendiri yang sok-sokan mau menanggapi, mau memprotes orang yang mu'alaf ini gitu. Lanjut. Yang Esa, yang Elohim gitu. Jadi Yesus jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana mari kita dengarkan lagi bahwa orang ini mengatakan Bapa itu adalah Allah katanya. Padahal barusan dia itu protes, tidak ada nama Allah di sini, yang ada Bapa katanya. Coba nanti. Padahal orang mu'alaf itu sangat cerdas sekali ya menurut saya. Orang inilah yang bodoh menurut saya. Yuk lanjut. Di dunia ini karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang ada di surga. Siapa Dia yang ada di surga teman-teman sekalian? Yaitu Allah. Ya, Allah yang Esa, yang Elohim gitu. Jadi Yesus jelas bahwa dan jumlah yang panjang. Jadi teman-teman sekalian, artinya
hanya satu tahap, yaitu dia yang ada di surga. Siapa dia yang ada di surga, teman-teman sekalian? Yaitu Allah. Nah, ini orang ini gimana ya? Tadi katanya ketika orang itu mengatakan apa ya? Ketika menggantikan Bapa dengan kalimat Allah di situ. Ini protes orang ini. Gak ada Allah di situ gitu. Tetapi dia sendiri mengakui bahwa Bapa itu adalah Allah. Ini kan lucu gitu. Lucu katanya apa menafsirkan Alkitab secara salah katanya. Kok dia tuh mengatakan Bapa itu adalah Allah itu sendiri gitu. Ini kan lucu gitu loh. Ini orang ini menunjukkan kebodohan di hadapan para mu'allaf ini. Sok-sokan mengomentari mu'allaf itu, ternyata dia sendiri yang bodoh menurut saya. Next lanjut. Allah yang Esa, yang Elohim, gitu. Jadi Yesus jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana ya, Yesus itu Nah, katanya dia itu Yesus itu adalah Tuhan katanya. Padahal satu titik pun Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan di dalam Al-Quran Nabi Isa itu dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam terjemahannya begini. Wahai Isa, apakah kamu yang mengajarkan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan? Gitu. Maka Nabi Isa menjawab, demi Allah, Maha suci Engkau ya Allah, saya tidak akan pernah mengatakan apa yang bukan hak saya. Nah, di sini Yesus artinya Yesus di sini tidak, Nabi Isa di sini tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian umat Islam ini mempelajari Bible gitu loh. Apakah Yesus ini pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan? Ternyata di dalam Bible pun Yesus tidak satu kali pun mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak pernah. Nah, lalu kenapa dituhankan? Yang orang yang menuhankan Yesus itu hanyalah sebuah klaim semata. Klaim orang lain yang menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Ibarat gini, saya contohkan ya. Bukan saya mau melecehkan, tetapi saya contohkan gini biar paham. Ibarat gini, ada seseorang yang menuhankan Hanuman gitu. Orang itu akan mati-matian mengatakan Hanuman itu Tuhan. Karena apa? Karena Hanuman itu mampu memindahkan gunung. Hanuman ini kan monyet. Monyet, mana ada monyet yang mampu memindahkan gunung kalau bukan jelmaan Tuhan. Nah, kalau di dogma seperti ini, maka semuanya akan dituhankan gitu. Nah, setelah ditanya, apakah Hanuman pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan? Enggak, gitu. Kenapa dituhankan? Ya, karena mampu memindahkan gunung, gitu. Nah, disinilah yang disebut dengan dogma, gitu loh. Nah, ini sekedar contoh, gitu loh. Nah, sebegitu juga, apakah Yesus pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan? Enggak, gitu. Ya, kenapa dituhankan, gitu? Ya, karena gini. Seperti itulah, gitu. Yuk, naik, itu namanya dogma. Yuk, naik, lanjut. Firman Allah yang tadinya dia berasal dari surga turun ke bumi ya melalui rahim Bunda Maria. Nah, orang ini mengatakan dia itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi. Nah, kalau Tuhan turun ke bumi melalui rahim Maria, seharusnya di surga itu sudah kosong. Yesus tidak perlu mengajarkan yang Bapa yang di surga, tidak perlu gitu. Karena dirinya sendiri adalah Bapa gitu. Nah, kenapa Yesus masih mengatakan Bapa yang di surga gitu? Aku hanya utusan Bapa gitu. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Ya karena Yesus bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan gitu. Yesus hanya utusan Tuhan gitu. Tetapi oleh orang-orang yang tidak paham, dikira Yesus itu Tuhan gitu. Naik lanjut. Makanya Yesus mengatakan, sungguh bodoh dan tolol umatku itu gitu loh. Itu perkataan Yesus gitu. Yuk naik lanjut. Lahirlah Yesus Kristus, Sang Firman Allah. Makanya dikatakan manusia ya 100% dan Allah 100%. Sebab Yesus ini berasal dari sorga. Nah, orang ini mengatakan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini sudah mencampur adukkan antara Tuhan dan manusia gitu.
Segala sesuatu yang telah mencampur adukan antara manusia dan Tuhan itu pasti sesat orangnya. Nah, orang ini juga sempat menyinggung masalah karena Yesus datang dari sorga gitu loh. Nah, padahal sorga itu adalah ciptaan Tuhan gitu. Segala sesuatu yang keluar dari ciptaan Dia itu pasti ciptaan gitu. Karena sorga ini sebenarnya diperuntukkan untuk manusia gitu loh. Jadi yang keluar dari sorga ke dunia itu adalah ciptaan juga sebenarnya gitu loh. Segala sesuatu yang bertempat di dalam ciptaan, maka dia itu ciptaan juga gitu loh. Yuk naik lanjut. Tapi orang ini gak paham gitu. Juga Yesus disebut sebagai anak manusia karena dia dilahirkan oleh manusia dan datang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi, Yesus menyelamatkan bagaimana maksudnya? Menebus dosa maksudnya. Nah, kalau Yesus ini menebus dosa manusia, maka Yesus inilah yang akan di neraka gitu loh. Karena apa? Karena menanggung dosanya orang banyak gitu loh. Karena dosa itu adalah neraka tempatnya gitu. Jika Yesus menanggung dosanya orang-orang, maka Yesuslah yang harus masuk neraka gitu. Nah, ini kebanggaan kalau Yesus ini masuk neraka. Karena apa? Karena dosanya sudah diambil oleh Yesus, maka Yesuslah yang akan masuk neraka gitu loh. Itu logika manusia berpikiran seperti itu gitu loh. Yuk naik lanjut. apa yang dikutip oleh mu'alaf tadi teman-teman sekalian sama sekali ya tidak menceritakan bahwa Yesus mengatakan aku bukan Tuhan. Ya, jelas di sini katakan justru Yesus menegaskan lagi bahwa hanya Dia yang di surga. Yesus berasal dari surga. Berarti hanya Dia. Nah, dalam segi bahasa ya sudah sudah gak pantas kalau Yesus itu dituhankan. Karena apa? Karena Yesus menyebut Tuhan itu dengan kalimat Dia, menggunakan kalimat Dia. Masa kepada dirinya sendiri mengatakan Dia? Itu kan orang bodoh yang mengatakan begitu gitu. Masa Yesus bukan orang bodoh, orang cerdas. Makanya dalam kalimat itu harus harus dipelajari per kalimat. Jika Yesus menyebut Tuhan dengan sebutan atau menggunakan kalimat Dia, maka Dia adalah Tuhan, sembahlah Dia. Maka berarti Yesus itu tidak layak disembah. Yang disembah itu adalah Dia, Allah gitu. Yesus hanya manusia biasa. Nah, jika paham dengan kalimat ini, bahasa Indonesia yang digunakan, yang diberi yang dikeluarkan ini, masa bahasa Indonesia gak ngerti? Masa begini? Misalkan orang itu menyebut dirinya sendiri menggunakan kalimat Dia. Misalkan ada orang mau makan, misalkan dia itu mau makan gitu, misalkan anggaplah saya mau makan gitu, dia mau makan gitu, kan tidak mungkin pasti mengatakan aku mau makan gitu, tidak mungkin mengatakan dia mau makan gitu, tidak mungkin gitu, kecuali orang itu berbohong gitu loh. Nah, Yesus mengatakan sembahlah hanya kepada Dia yang di sorga gitu. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Bahwa Yesus ini menunjukkan kalimat Yesus bukan Tuhan gitu. Nih lanjut. Hanya Allah lah yang pantas disebut sebagai Bapa. Nah, sekali lagi perikopnya adalah untuk mengecam ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, ya, yang hanya menceritakan tentang aturan-aturan hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukan aturan-aturan hukum Taurat itu. Jadi mereka memberikan beban kepada umat. Nah, sebenarnya yang tidak melakukan aturan-aturan hukum Taurat itu siapa gitu? Orang Yahudi itu sudah melakukan aturan-aturan Taurat gitu. Yang tidak melakukan aturan-aturan Taurat ini adalah orang Kristen itu sendiri gitu. Mana ada orang Kristen ngikutin aturan Taurat? Nggak ada gitu. Tidak ada gitu. Bahkan Yesus mengatakan saya tidak akan membatalkan hukum Taurat gitu. Saya tidak akan meniadakan. Saya datang bukan untuk meniadakan katanya. Tetapi orang Kristen ini tidak
yang meniadakan hukum Taurat itu orang Kristen justru gitu loh. Yuk nih lanjut. Mereka sendiri tidak melakukannya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kiranya apa yang menjadi tanggapan saya saat ini boleh memberkati kita. Nah begitulah mau menanggapi orang tadi itu mau menanggapi tentang orang yang mualaf yang masuk Islam ini dengan rencananya sih dia itu mau membantah gitu loh, tapi faktanya dia itu malah jadi lucu gitu loh. Karena apa? Yang awalnya dia itu nggak ada apa-apa di sini, nggak ada Allah di sini, nggak ada Allah di sini. Ternyata dia itu pada akhirnya mengakui bahwa Bapa itu adalah Allah gitu. Nah ini kan lucu gitu. Yang awalnya menolak, padahal dia itu memberikan penjelasan bahwa tidak ada Tuhan gitu, kecuali yang tidak ada Allah kecuali di sorga, tidak ada Allah kecuali di sorga gitu. Dan dia memprotes hal itu, padahal dia itu sedang menjelaskan secara inti gitu. Tapi orang ini kemudian akhirnya orang ini keceplosan dan mengakui juga bahwa Bapa itu adalah Allah gitu. Dan Yesus menyebut dengan sebutan dia gitu, yang menunjukkan bukan diri Yesus itu sendiri gitu. Nah itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan dukungan Anda bisa membuat Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Cukup sekian saja. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.